Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasikan dimensi manajemen. Perkenalkan, nama saya Amelia Fustameliana, NIM 2022 05 119, Prodi Administrasi Publik. Pengertian, dimensi manajemen berkenan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini menekankan implementasikan berupa penerapan model, teori, metode, teknik, serta cara mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Definisi manajemen yang disampaikan oleh Mary Parker Follett dalam buku Creative Explained tahun 1924. Batasan. Istilah manajemen diartikan secara variatif oleh para ahli tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut. Menurut Sharfitz dan Russell 1997, manajemen berkenan dengan orang yang bertanggung jawab menjalani suatu organisasi dan proses jalan organisasi lu sendiri, yaitu pemanfaatan sumber daya, seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi. Donovan dan Jackson 1991 melihat manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu. Pergeseran paradigma, perkembangan manajemen paling tidak dipengaruhi oleh tiga pandangan, yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik. Manajemen normatif menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang manajer dalam proses manajemen. Sedangkan manajemen deskriptif menggambarkan apa yang senyatanya dilakukan oleh manajer seketika menjalankan tugas. Pandangan manajemen publik. 1. Manajemen normatif. Pendekatan manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tugas dan pencapaian tujuan. Manajemen normatif sejak pembentukan lebih bersifat proaktif, audit atau base bisnis. 2. Pandangan manajemen publik. Manajemen deskriptif. Pendekatan manajemen deskriptif dapat dianti dari karya Haji Mintzberg 1973. Yang ketiga, manajemen publik. Manajemen publik merupakan suatu spesialisasi yang relatif baru, tetapi berakar dari pendekatan normatif. Fungsi-fungsi manajemen. Dalam pendekatan manajemen klasik telah diungkapkan adanya fungsi penerapan perorganisasian statif, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penyusunan anggaran. Paling melihat bahwa seorang manajer umum, baik bekerja di swasta maupun di pemerintah, paling tidak menjalankan fungsi manajemen berikut. 1. Menciptakan tujuan dan prioritas. 2. Menyusun rencana operasional. 3. Melakukan perorganisasian dan statif. 4. Pengarahan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian. 5. Mengendalikan. 6. Berurusan dengan unit-unit luar. Berikut ini dijelaskan secara singkat-singkat fungsi-fungsi manajemen. 1. Fungsi manajemen kebijakan. 2. Manajemen SDM. 3. Fungsi keuangan. 4. Fungsi manajemen informasi. Dan yang kelima, fungsi manajemen hubungan luar. Manajemen publik mengalami beberapa isu penting, yaitu isu perlibatan sektor swasta dan masyarakat sebagai implikasi dari reformasi administrasi publik yang memastikan perhatian pada prinsip privating government atau new public management. Yang kedua, isu accountable management merupakan suatu konsep yang menggambarkan pembaharuan di bidang manajemen publik. Yang ketiga, isu komitmen dan profesionalisme.
Henry Mintzberg, 1996, paradigma manajemen yang berlaku selama ini adalah model mesin, bukan model kontrol normatif. Ulasan dimensi manajemen. Seperti yang kita ketahui, bahwa manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdaya seluruh sumber daya organisasi atau perusahaan baik. Dan ini contoh yang dapat kita ambil dari dimensi manajemen ini. Satu, mencakup sosial budaya. Dua, perembangan negara. Tiga, kondisi sosial politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.